bagi Yesus Tuhan kita. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-13. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk ayat Alkitab dan juga jawaban yang tertera di layar. Pertanyaannya, apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan daripada Sang Pencipta untuk harapan, kebahagiaan, keberhargaan, dan keamanan kita. Kita baca bersama di dalam Roma 1 ayat yang ke-21 sampai ke-25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, mungkin apa yang kita renungkan pada hari ini tentang penyembahan berhala adalah satu hal yang sering kita dengar, khususnya di gereja kita. Kita mungkin sudah mengerti arti dari penyembahan berhala, yaitu bahwa ini bukan hanya tentang kita menyembah patung atau menyembah makhluk seperti ayat yang kita baca tadi. Karena sekarang kita tahu bahwa pemaknaan tentang penyembahan berhala itu maknanya lebih dalam lagi. Dan hal itu berbicara tentang hati kita. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang penyembahan berhala, maka penyembahan berhala berarti ketika kita meletakkan hati kita kepada sesuatu atau seseorang lebih daripada kita meletakkan hati kita kepada Tuhan. Dan yang menjadi pusatnya adalah diri kita. Ketika kita memperlakukan dan menjadikan sesuatu atau seseorang itu sebagai tujuan akhir dari hidup kita, dan kita merasa nggak bisa hidup ketika sesuatu atau seseorang itu diambil daripada kita, maka disitulah kemungkinan besar kita sedang terseret di dalam penyembahan berhala. Bahkan ketika kita meletakkan keberhargaan diri kita pada pencapaian-pencapaian dari tugas atau pelayanan kita, itu pun adalah penyembahan berhala. Karena kita telah menjadikan hal tersebut menjadi fokus dan tujuan utama lebih daripada Allah. Dan ketika pemberian-pemberian menggantikan Sang Pemberi, ketika ciptaan menjadi menggantikan Sang Pencipta, disitulah kita juga sedang terlibat penyembahan berhala. Dan hal tersebut adalah dosa. Dosa bukan hanya ketika kita melakukan sebuah tindakan yang buruk, saudara. Tetapi dosa adalah ketika kita menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang terpenting di dalam hidup kita, melebihi Tuhan. Seperti Timothy Keller pernah menyatakan bahwa penyembahan berhala terjadi ketika kita mengambil hal-hal yang baik dalam hidup kita dan menjadikan hal tersebut yang terutama di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan dapat memuaskan jiwa kita. Karena semua yang baik yang Allah telah berikan kepada kita, seharusnya dapat kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Dan seharusnya semua itu membuat kita menunjukkan hati kita kembali kepada Allah. Untuk membawa kita mengucap syukur kepada Allah. Selain Allah, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat memberikan makna dan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Karena semua harapan, rasa aman, dan kepuasan sejati yang kita inginkan hanya dapat kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena terkadang mungkin hati kita menginginkan sesuatu yang lebih
daripada Tuhan. Hati kita mencintai pemberian-pemberian dan juga ciptaan lebih daripada Sang Pemberi dan Sang Pencipta itu sendiri. Mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Yang membuat kami, orang-orang yang seharusnya mati ini dapat hidup ya Tuhan. Yang membuat kami yang adalah hamba dosa kini menjadi hamba kebenaran. Yang kemudian membuat kami yang tadinya adalah musuh Allah, kini menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun karena terkadang hati kami yang jahat ini seringkali melenceng dari kehendak-Mu Tuhan. Kami menginginkan hal-hal yang lain lebih daripada kami menginginkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam mengkalibrasi hati kami setiap waktu, setiap saat. Kami rindu untuk selalu disempurnakan semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.